ketemu lagi di As Friends Talks. Kali ini kita akan ngomongin soal toxic positivity. Nah, ngomongin soal toxic positivity ini menurut gue bahasan ini lagi sangat relevan dengan situasi sekarang. Sangat booming ya? Sangat booming dan emang relevan banget. Mungkin karena lagi pandemi juga kan ya. Jadi kan kita kan pandemi ini udah hampir 2 tahun. Nah mungkin dalam 2 tahun ini banyak banget yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan ya. Misalnya kehilangan anggota keluarga karena kena COVID. Yang tetap gak kena COVID pun mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang kehilangan pasangan juga. Banyak tingkat perceraian tinggi ya. During pandemi tuh anehnya tingkat perceraian tinggi gitu. Terus abis itu juga banyak juga yang karena nggak bisa ketemu gitu kan, banyak WFH gitu kan, terus kita juga dibatesin kan keluar rumah, jadi tuh mungkin nggak ketemu sama teman-teman, akhirnya membuat perasaan mungkin jadi kosong, jadi hollow, jadi ada arah berpikir mungkin ke yang tidak gitu ya. Yap, benar sekali. Gitu, tapi memang sih, lo tau nggak sebenarnya toxic positivity ini tuh apa sih? Kalau gue ngelihatnya ini bermula dari ini loh, ya tradisi kita orang Indonesia. Ya kalau orang Indonesia tuh apa-apa ngomongnya ya, harus selalu bersyukur gitu kan. Jadi cuman kayak ini. Ya, misalnya udah kena musibah pun, gue pernah nih dulu ya waktu gue kecil ya. Ini kejadian gue beneran, tetangga gue rumahnya kebakaran. Rumahnya habis, itu kan sedih banget ya, maksudnya lu bayangin deh kebakaran gak, rumahnya barang-barangnya habis semua, terus ada tetangga yang lain datang, ya ampun ibu, syukur ya walaupun kebakaran ibu gak kenapa-kenapa. Gue agak bingung juga ya, tapi waktu itu gue pikir karena gue masih kecil, jadi oh ya mungkin inilah ucapan orang dewasa, ucapan hiburan ya. Sebenarnya maksudnya baik, menenangkan, menghibur gitu ya, cuman kok gimana ya, padahal dia lagi nangis-nangis rumahnya kebakaran, Wi. Iya, mungkin gitu. lebih baik dia mungkin ya, atau mungkin kayak so sorry ya for your loss, kayaknya itu lebih enak ya. Mungkin mereka mau menunjukkan masih ada yang bagus gitu ya. Masih ada sesuatu yang bagus di balik, look at the bright side gitu. Tapi balik lagi ya, kayak si toxic positivity ini emang selalu bersembunyi di balik kata-kata positif gitu ya. Tapi yang bahaya adalah pada saat kita mengucapkan kata-kata seperti itu, kita tuh sebenarnya nggak tahu kalau ternyata di dalamnya itu dia itu mengalami masalah psikis gitu, dan nggak bagus juga buat dianya, karena gimana ya, namanya manusia itu kan memang makhluk hidup ya, ibaratnya punya emosi, punya hormon, punya pikiran, dan kayaknya menurut gue nggak ada deh manusia yang seumur hidupnya tuh lempeng nggak ada masalah, tuh nggak ada ya. Nah masalahnya adalah pada saat kita lagi sedih atau lagi drop gitu, terus kita tuh mungkin mau menghibur diri kita sendiri, tapi kita jadi tidak merasakan sebenarnya emosi kita, padahal emosi itu perlu dirasain. Betul. Toxic positivity itu seperti kita ngeredam emosi, jadi kita dipaksa untuk meredam emosi. Padahal kalau perasaan itu dipendem terus, kalau gue istilahnya suka ngomong sama dia tuh jadi makan dalam gitu. Nah makan dalam itu akan bergulir menjadi bola yang suatu saat akan meledak gitu, dan akan mengakibatkan masalah yang lebih besar lagi di kemudian hari gitu ya. Memang gue bukan pakar ya, maksudnya gue bukan psikolog atau apa, tapi menurut gue ini bukan, tapi menurut gue ini bahasan yang menarik banget karena memang umum banget, common banget gitu. Kalau gue as a individual gitu, menurut gue manusia itu adalah letaknya kekurangan dan kesalahan. Memang manusia itu tidak ada yang sempurna gitu. Jadi pasti ada, hanya milik Tuhan. Iya betul. Jadi memang kita harus terima, misalnya kita lagi kesel. Ya gue lagi kesel gitu, nggak harus dibuat jadi gue lagi kesel terus gue harus tetap ketawa gitu tanpa memikirkan impactnya ke diri kita tuh kayak apa gitu loh. Kalau lo sendiri gimana melihat si toxic positivity ini? Dulu kan belum begitu paham toxic positivity. Cuman gue tuh karena gue belajar meditasi ya, meditasi itu kan zen. Nah sementara hidup normal kita kan emosi kita gejolaknya macam-macam. Dan gue juga bukan orang yang
Zen juga, gue emosi gue tuh gampang meledak-ledak, kayak petasan banting, gampang marah-marah. Jadi itu wajar, namanya juga perempuan ya, lagi PMS marah-marah ya kan, lagi kesel dikit apa lagi lapar marah, Oh. lagi apa marah. Jadi gue sempat nanya sama guru gue, nih kalau meditasi sih saya Zen, tapi kalau back to normal saya marah-marah, saya galak loh gitu, dan kadang-kadang marahnya meledak-ledak. Terus yang dibilang sama guru meditasi saya tuh, gue tuh cuman gini, nggak apa-apa, itu wajar kalau punya rasa marah, sedih, tapi yang penting apa? Sadar. Kenapa sadar? Ya karena kita jadi langsung, begitu kita sadar, oh kita nih marah, jadi kita langsung bisa mengontrol what's next gitu. Jadi kalau begitu kita marah meledak-ledak, kita kan bisa tiba-tiba banting meja atau robek apa gitu, atau ngomong atau hal-hal yang ngomong akan kita hal-hal yang sesali menyakitkan. kemudian ya, itu sering Tapi, banget ya. Betul, kalau kita sadar kita marah, oh iya kita marah, kita mesti ngapain lagi nih, udah cukup nih marah kita sini gitu. Jadi dia cuman bilang sadari saja, kalau ya marah nggak apa-apa tapi sadar tadi gitu. On the conclusion ya, sebenarnya all your feelings are valid at that time gitu ya. Jadi pada saat itu kalau kamu merasakan apa ya sebaiknya dirasakan aja gitu ya, bukan di-deny. Jangan di-deny, karena kalau misalnya di-deny akhirnya justru masalah yang ada tuh tidak terselesaikan gitu kan intinya ya. Lo pernah dengar juga nggak? Ini ada sambungannya sama toxic positivity sebenarnya. Lo pernah dengar istilah gaslighting nggak? Nggak tahu apa tuh. Gaslighting tuh gimana ya, gue jelasinnya kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi gaslighting tuh dimana seseorang membuat suatu keadaan yang membuat lo merasa kalau feeling lo tuh nggak valid pada saat itu, kayak dengan embel-embel positif gitu. Misalnya gini, bos lo ngasih tugas lo banyak banget gitu, terus habis itu kebetulan tugasnya emang susah, tesnya susah gitu ya, terus during lo lagi ngerjain tiba-tiba dia ngomong tuh, emang ya si bos ini tuh kalau ngasih kerjaan tuh suka nggak kira-kira ya tapi lo kerjain aja lah, kan lo harus bersyukur lo masih punya kerjaan. Apa tuh istilahnya kalau bahasa Indonesianya? Oh gue tau, itu kayak ini loh, kompor meleduk. Iya, kompor, bener. Gaslighting tuh kayak ngomporin orang gitu ya. Makanya itu dibilangnya gaslighting ya. Iya, sebenarnya istilah tuh gaslighting, tapi gue lupa, oh ya ternyata ada ya istilah Indonesia itu kompor gitu. Ya dikit mirip. Biasanya ini kayak api disiram minyak gitu ya. Oh, kayaknya lu pernah kejadian deh kayak gini ya. Jadi gimana ya? Jadi memang pernah. Jadi pas awal-awal pandemi itu kan semua orang ini ya, mengalami apa ya, sesuatu yang banyak hal yang aneh dan tidak pernah kita rasakan sebelumnya gitu ya, kira-kira ya. Iya, tapi kalau gue itu jadi gue nih yang salah waktu itu. Jadi ada teman gue berkeluh kesahnya, makanya kalau mungkin lebih baik kalau ada yang bercerita tuh kita lebih baik dengarkan ya. Dengerin aja ya. Nah, ini ada orang berkeluh kesah. Jangan komen kalau nggak tahu masalahnya. Dia berkeluh kesah, tapi kan waktu itu gue berusaha, ya mungkin niatnya juga baik, berusaha untuk meningkatkan supaya dia memandang hal positif. Nah ini gue nih toxic positivity nih berarti nih ya di situ. Jadi lo toxic lo. Jadi gue tuh berusaha, tapi gue ayo dong, lo masih mesti bersyukur A, B, C, D gitu. Lo kan masih sehat, masih apa. Sementara kita nggak tahu posisi orang itu. Jadi begitu gue setelah tahu, gue sadar, oh ya ampun itu berat banget buat dia. Dan ternyata nggak enak loh. Jadi kalau kita pengen cerita terus disuruh. Jadi istilahnya kalau kita nangis suruh enggak, diam, senyum. Udah berhenti nangisnya gitu berhenti, nangis, senyum. Itu lo bersyukur banget. gitu. Iya, orang lagi nangis lo bersyukur gimana? Jadi itu kejadian dan gue waktu itu jadi toxic positivity-nya. Dan gue berharap semoga nggak kayak gini lagi. Jadi kalau ada yang bercerita atau apa, lebih baik memang dengarkan, itu paling baik. Kita nggak usah komen apa-apa, itu terbaik itu dengarkan aja. Iya, jadi juga salah satu ciri yang membuat orang menjadi toxic positivity itu juga salah satu tadi gue sebut gaslighting. Nah, jadi mungkin nih gue ada tips buat menghindarin situasi dimana lo akan mengalami gaslighting gitu. Kompor, kalau kata Dewi kompor gitu. Oke, yang pertama adalah
pastikan lo tahu persis dan lo rasain persis perasaan lo pada saat itu gitu, karena seperti yang tadi gue bilang, all your feelings are valid gitu. Jadi apa sih sebenarnya perasaan lo pada saat itu? Apakah lo bener-bener marah atau kalau bener-bener sedih atau lo cuman sebenarnya biasa-biasa aja gitu ya, tapi karena dikomporin jadi meleduk gitu kan ya. Terus kedua juga biasanya orang-orang yang melakukan gaslighting ini adalah sering ngomongin orang lain buruk-buruknya gitu loh. Jadi memang bukan cuma satu orang yang dia pinpoint gitu ya, biasanya ada berapa orang yang dan semuanya tuh buruk di mata dia gitu, ada kekurangannya lah. Ya memang semua orang ada kekurangannya, tapi bukan berarti semuanya harus diomongin kan gitu ya. Gitu. Terus ketiga juga biasanya ya udah deh, kalau udah tahu orang kayak gitu mendingan jauh-jauh aja gitu, karena akan mengakibatkan toxic positivity di kita jadinya gitu. Intinya kalau misalnya temen lo atau pacar lo gitu ya, pasangan atau adik lo, kakak lo gitu lagi cerita tentang masalahnya dia, itu janganlah lo timpali dengan aduh kak lo tuh nggak bersyukur banget sih, udah deh nikmatin aja. Better jangan kayak gitu, better tuh dengerin aja. Kadang-kadang orang bercerita itu bukan untuk mendapatkan solusi ya, tapi dia cuma pengen didengerin, pengen nyampah ibaratnya gitu ya, pengen ngeluarin keluh kesah. Dan biasanya nanti juga sambil ngeluarin keluh kesah itu dia dapat solusi sendiri ya. Emang paling susah itu untuk menjadi pendengar. Bener, pasang kuping aja ya. Itu susah. Pasang kuping aja deh. Susah gitu. banget cari teman yang bisa untuk jadi pendengar yang baik, itu susah. Dan ini berempati, ya. Berempati itu bukan toxic positivity loh, berempati. Mungkin ini kan tradisi ya. Ini toxic positivity ini kan baru kata-katanya baru muncul sekarang, sementara Tradisinya terjadinya udah lama, udah dari iya. zaman dulu. Gue sedikit ngerti nih kenapa nih orang zaman dulu kayak gitu. Mungkin orang zaman dulu tuh pengen menunjukkan hal baik di balik keburukan. Itu tujuannya adalah supaya kita memang meredam emosi kita yang keluar pada saat itu, meminimalis konfrontasi. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita marah itu yang paling bahaya adalah kita saat ngeluarin emosi itu adalah reaksi dari orang yang kita marahin mungkin ya, atau orang yang kita tangisin. Itu kan semua emosi kita akan mengakibatkan reaksi. Nah mungkin tujuannya para orang tua kita ini adalah mencegah terjadinya reaksi yang buruk, atau misalnya berantem atau apa gitu, mencegah konflik, meredam konflik. Tapi jangan juga asal bilang seseorang toksik. Contoh nih, nah ini juga jangan sampai nih ya, jangan sembarangan. Karena misalnya kayak gini di kantor, balik lagi nih kantor ya, kantor dulu yang paling relate ya sama keadaan sehari-hari. Ada di kantor, ada di sekolah sama pasangannya. Saya di kantor nih seharian asik main sosial media, browsing, buka TikTok, buka online shopping segala macam. Pas jam selesai kantor, kerjaan nggak selesai, sama bos disuruh ya udah kamu selesaiin, berarti kamu lembur karena belum selesai. Terus lu bilang bos lo toksik. Ya yang toksik lo kali, kenapa seharian mainan sosial media itu. Terus kalau misalnya di sekolah udah guru atau dosennya udah bilang nih tanggal segini kita ada ujian ya, bahannya ini tolong kalian pelajarin gitu. Terus udah gitu pas hari H karena lo nggak belajar, lo nggak bisa ngerjainnya gitu kan, susah. Terus habis itu udah dosen toksik, ngajarin nggak bener, ngasih soal susah. Ya itu mah lo yang kagak belajar. Jangan bilang dosen lo toksik ya gitu. jangan bilang orang toksik karena suatu hal yang kita salah ya. Iya bener. Jadi jangan kebablasan ya guys. Oke, itu aja kira-kira bahasan toxic positivity dari kita. Kalau kamu suka sama pembicaraan ini, kasih komen ya di kolom komen. Dan sampai ketemu lagi di As Friends Talks berikutnya. Dadah.